Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regina Fadila dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel kolaboratif Governance in the Theory and Practice. Langsung saja, yang pertama yaitu selama dekade terakhir, strategi baru pemerintahan yang disebut tata kelola kolaboratif telah dikembangkan. Mode tata kelola ini menyatukan banyak pemangku kepentingan dalam forum bersama dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Meskipun tata kelola kolaboratif sekarang mungkin memiliki change manajemen yang modis, karakter literatur tentang kolaborasi yang tidak rapi mencerminkan cara yang muncul dari banyak eksperimen lokal, seringkali sebagai reaksi terhadap kegagalan tata kelola sebelumnya. Selanjutnya yaitu tata kelola kolaboratif muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi hilir dan tingginya biaya serta politisasi regulasi. Ini telah berkembang sebagai alternatif dari permusuhan pluralisme kelompok kepentingan dan kegagalan akuntabilitas manajerialisme, atau terutama karena otoritas para ahli ditentang. Selanjutnya itu mendefinisikan tata kelola berkolaborasi, sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Salah satu komponen penting dari istilah tata kelola kolaboratif adalah tata kelola. Banyak penelitian telah dikhususkan untuk menetapkan definisi tata kelola yang dapat diterapkan, yang berbatas dan dapat dipalsukan, namun komprehensif. Sebagai definisi dasar dapat diambil bahwa tata kelola mengacu pada aturan dan bentuk yang memandu pengambilan keputusan kolektif. Selain itu, bahwa fokusnya adalah pada pengambilan keputusan secara kolektif, menyiratkan bahwa tata kelola bukan tentang satu individu yang membuat keputusan, melainkan tentang kelompok individu atau organisasi atau sistem organisasi yang membuat keputusan. Meskipun ada banyak bentuk kolaborasi yang melibatkan aktor non-negara, definisi menetapkan peran khusus pada badan publik. Dengan menggunakan istilah lembaga publik, maksudnya yaitu untuk memasukkan lembaga publik seperti birokrasi, pengadilan, legislatif, dan badan pemerintah lainnya di tingkat lokal, negara bagian, atau federal. Definisi tentang tata kelola kolaboratif juga menetapkan standar untuk jenis partisipasi pemangku kepentingan non-negara. Kolaborasi menyiratkan komunikasi dan pengaruh dua arah antara lembaga dan pemangku kepentingan, dan juga peluang bagi pemangku kepentingan untuk berbicara satu sama lain. Lembaga dan pemangku kepentingan harus bertemu bersama dalam proses deliberatif dan multilateral. Selanjutnya, dengan kata lain, proses harusnya kolektif. Teknik konsultatif seperti survei pemangku kepentingan atau kelompok fokus, meskipun mungkin merupakan alat manajemen yang sangat berguna, tidak bersifat kolaboratif dalam pengertian yang tersirat di sini karena teknik tersebut tidak mengizinkan arus komunikasi dua arah. Kolaborasi juga menyiratkan bahwa pemangku kepentingan non-negara akan memiliki tanggung jawab nyata untuk hasil kebijakan. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan harus terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Kriteria ini tersirat dalam banyak literatur tata kelola kolaboratif. Kewenangan tertinggi mungkin terletak pada badan publik atau seperti halnya negosiasi regulasi. Tetapi pemangku kepentingan harus berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Istilah tata kelola kolaboratif mungkin dianggap menggambarkan hubungan formal atau informal yang selalu dikembangkan oleh lembaga dan kelompok kepentingan. Tentunya kelompok kepentingan dan lembaga publik selalu terlibat dalam arus pengaruh dua arah. Perbedaan antara definisi kelola kolaboratif
dan pengaruh kelompok kepentingan konvensional adalah bahwa yang pertama menyiratkan strategi eksplisit dan publik untuk mengatur pengaruh ini. Misalnya menggambarkan tata kelola kolaboratif sebagai aktivitas normal yang melibatkan aktivitas bersama, struktur bersama, dan sumber daya bersama pada paradila dan meresapkan pengembangan pengaturan terstruktur. Pengaturan formal ini menyiratkan organisasi dan struktur. Meskipun badan publik mungkin memiliki otoritas tertinggi untuk membuat keputusan, tujuan kolaborasi biasanya untuk mencapai beberapa tingkat konsensus di antara para pemangku kepentingan. Tata kelola kolaboratif berfokus pada kebijakan dan masalah publik. Fokus pada isu-isu publik membedakan tata kelola kolaboratif dari bentuk lain dari pengambilan keputusan konsensus, seperti penyelesaian sengketa alternatif atau mediasi transformatif. Meskipun lembaga dapat mengejar penyelesaian sengketa atau mediasi untuk mengurangi konflik sosial atau politik, teknik ini sering digunakan untuk menangani konflik pribadi yang ketat. Selain itu, penyelesaian sengketa publik atau mediasi dapat dirancang hanya untuk menyelesaikan sengketa pribadi, sementara mengakui ambiguitas batas negara konflik sosial atau politik. Teknik ini sering digunakan untuk menangani konflik pribadi yang ketat. Selain itu, penyelesaian sengketa publik atau mediasi dapat dirancang hanya untuk menyelesaikan sengketa pribadi, sementara mengakui ambiguitas batas negara publik dan swasta membatasi penggunaan istilah tata kelola kolaboratif untuk tata kelola urusan publik. Definisi tata kelola kolaboratif dimaksudkan untuk membedakan tata kelola kolaboratif dari pola alternatif membuat kebijakan, yaitu adversarialisme dan manajerialisme. Selanjutnya, terkadang istilah jaringan kebijakan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerjasama negara masyarakat yang lebih pluralistik. Dengan demikian, istilah jaringan kebijakan dan tata kelola kolaboratif dapat merujuk pada fenomena serupa. Namun, tata kelola kolaboratif mengacu pada strategi eksplisit dan formal untuk memasukkan pemangku kepentingan ke dalam proses pengambilan keputusan multilateral dan berorientasi konsensus. Tata kelola kolaboratif dan kemitraan publik swasta juga terkadang dapat merujuk pada fenomena yang sama. Jadi, definisi tata kelola kolaboratif sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang mengikutsertakan rakyat secara konstruktif melintasi batas-batas badan publik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.